Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya siswa-siswi SMK PPN Tanjung Sari? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Pak Ali akan memaparkan tentang cara atau teknik pendederan ikan pada komoditas ikan lele pada pendederan satu ya, atau pendederan pertama. Seperti yang Pak Ali pernah sampaikan sebelumnya, pendederan itu merupakan bagian ya dari pembenihan dan pembesaran. Jadi berada di antara. Jadi pendederan itu dilakukan setelah pembenihan, kemudian pendederan, setelah pendederan baru nanti ke pembesaran. Kemudian di pendederan sendiri itu ada beberapa tahap ya, menurut beberapa teori atau beberapa ahli. Ada pendederan ke-1, pendederan kedua, ketiga, dan keempat. Itu bisa dibedakan berdasarkan ukuran, pada tebar, ataupun jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Jadi itu ada beberapa parameternya seperti yang Pak Ali sampaikan pada pada materi-materi sebelumnya. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini yang akan Pak Ali bahas adalah teknik pendederan yang pertama pada komoditas ikan lele. Apa itu pendederan pertama? Pendederan pertama itu sendiri adalah pendederan yang paling awal gitu ya. Jadi setelah ikan itu dipijahkan, kemudian dia menjadi benih ya. Nah, kemudian setelah 3 hari baru kita rawat ya, sekitar ukuran jadi larva ya, larva. Nah, pada ukuran larva baru nanti kita rawat, kita dederkan untuk sampai panen, sampai ukuran sekitar 1 hingga 3 cm ya. Pada pendederan ini sendiri, bahasan apa yang akan Pak Ali bahas? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu persiapan wadah dan alat ya, yang perlu kita ketahui apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian penebaran larvanya sendiri. Yang ketiga pemberian pakan, jenis pakan apa nanti yang perlu kita pakai ya kalau misalnya pada ikan lele. Kemudian selanjutnya pengelolaan kualitas air, misalnya kualitas air itu pH-nya berapa, DO-nya berapa. Jadi kebutuhan kualitas air yang cocok itu pada pendederan ikan lele ukurannya berapa nanti akan disampaikan ya. Kemudian selanjutnya sampling pertumbuhan dan yang terakhir adalah pemanenan ya. Nah, lanjut. Nah, untuk persiapan wadah dan alat apa saja yang perlu dipersiapkan? Ini yang disampaikan di sini adalah wadah dan alat sederhana ya. Untuk wadah sendiri ada beberapa, itu tergantung nanti kita pakai yang mana. Di sekolah kita sendiri, akuarium kita ada ya di hatchery, kemudian bak beton kita punya, bak terpal juga kita ada. Nah, nanti mudah-mudahan kita di praktiknya bisa kita lakukan bersama ya. Nah, untuk wadah sendiri nanti kita kondisikan mana yang mau kita pakai ya. Nah, kemudian kita perlu persiapkan wadah, baik itu akuarium, bak beton ataupun bak terpal. Selanjutnya untuk alat, ini bukan waskom tapi baskom ya, baskom plastik gitu. Baskom plastik yang biasa kita pakai ini sudah ada tersedia. Kemudian seser, selang sipon. Selang sipon itu untuk membersihkan ya, mengontrol kualitas air. Kemudian spon untuk membersihkan atau sanitasi. Nah, ini poin yang penting yang di sini yang perlu Pak Ali sampaikan adalah sebelum digunakan wadah dan alat itu, wadah dan alatnya setelah kita persiapkan itu harus dibersihkan dulu atau disterilkan dulu supaya bebas dari bakteri dan kotoran ya. Baik itu alat maupun wadahnya harus dibersihkan. Akuarium dibersihkan dan dikeringkan baru diisi dengan air ya, dengan air bersih dari tandon. Maksudnya di sini adalah mau itu wadahnya baik akuarium maupun bak beton, kenapa harus dibersihkan Pak? Agar tidak membawa jenis penyakit ataupun bakteri ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita tidak bersihkan dan si wadah itu bekas budidaya ikan lain, bisa saja itu misalnya mengandung virus dan virus itu misalnya menyebar ke ke benih yang akan kita budidayakan. Nah, agar tidak menyebar bagaimana ya kita bersihkan begitu ya. Nah, selanjutnya untuk wadah sendiri bisa dilihat pada slide. Di sini ada contoh akuarium, kemudian contoh bak beton yang kita punya.
ataupun kolam terpal ya. Dan alatnya sendiri ini fotonya hanya sebagian ya, contoh ya. Ada seser, baskom, dan selang sifon ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan apa setelah melakukan persiapan wadah, alat, dan bahan, kemudian membersihkan wadah dan bahan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan penebaran larva ya. Nah, dalam melakukan penebaran larva, pada penedaran 1, larva yang ditebar itu adalah yang berumur 3 hari setelah lepas kuning telur ya. Artinya, karena kuning telur itu berfungsi sebagai cadangan makanan ya. Nah, pada penedaran 1, setelah kuning telur lepas, artinya kan dia membutuhkan makanan ataupun asupan nutrisi dari luar ya. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan ya, kita nanti kasih makan ya. Namun setelah kita kasih makan, kita lakukan penebaran larva dulu. Bagaimana Pak caranya? Caranya berdasarkan ukuran ya, ukuran, dan karena ini ukurannya larva, maka pada tebarnya sekitar 20 sampai 30 ekor per liter ya. Namun sebelum kita tebar, yang perlu kita lakukan adalah proses aklimatisasi ya. Nah, ini seperti pada poin ketiga, kalian semua bisa lihat ya. Apa itu aklimatisasi Pak? Aklimatisasi itu adalah penyesuaian diri ya, penyesuaian ikan terhadap lingkungan yang baru ya. Jadi kalau misalnya nanti pada praktiknya yang akan kita lakukan nanti, misalnya kalian punya ikan satu wadah ya, satu wadah dalam misalnya satu wadah plastik. Jadi tong langsung digejeburkan gitu. Jadi jangan langsung dimasukkan ikannya, tetapi kondisikan dulu, simpen dulu si plastik itu di wadah ya. Sampai kira-kira si suhu antara wadah dan suhu air yang berada dalam plastik itu sama ya atau mirip ya. Kalau dalam literatur itu toleransi penyesuaian suhu itu sekitar 0,5 derajat Celcius per menit. Ya, jadi kalau misalnya perbedaannya 3 menit antara suhu wadah dan suhu apa? Suhu plastik ya, suhu plastik yang berisi larva, maka kita aklimatisasinya itu sekitar 6 menit ya. Kenapa? Karena perbedaannya 3 menit ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham semuanya. Nah, untuk penebaran sendiri di sini bukan pembesaran tapi maksudnya pendedaran ya. Kalau misalnya ukuran itu kan ada berdasarkan panjang, ada yang berdasarkan berat. Nah, ini berdasarkan sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kalian bisa lihat ya. Nih yang Pak Ali di sini coba pakai kuas. Nah, yang ini nih, maksud Pak Ali nih. Nah, yang ini kalau misalnya berdasarkan ukuran berat, berdasarkan SNI itu, kalau misalnya ukurannya sekitar 5 gram, itu kepadatannya itu dalam 1 meter itu sekitar 100 sampai 150 ekor ya. Ini yang ideal menurut standar nasional Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya mengenai pemberian pakan. Bagaimana Pak untuk pakannya? Untuk jenis pakan idealnya ya, kalau misalnya dulu Pak Ali pernah magang ya atau ikut kerja industri di Japfa Kompid atau di PT Suri Tani Pamuka yang berada di Purwakarta. Nah, di sana untuk apa? Untuk larva yang berumur awal itu sekitar 3 hari sampai 5 hari, mereka memakai artemia ya. Pakan alami artemia. Kenapa? Karena nutrisinya tinggi ya. Dan ukurannya sesuai dengan bukaan mulut ikan. Namun di sini kekurangannya adalah artemia itu bukan kekurangan ya, tetapi apa ya? Ya kesulitan lah ya. Kelemahannya bagi petani mungkin yang petani apa? Dengan kondisi cost-nya rendah ya. Itu artemia itu termasuk pakan alami yang harganya cukup mahal ya. Maka biasanya dicari alternatif lain ya. Salah satunya adalah Tubivex ya atau cacing sutra ya. Nah, untuk cacing sutra sendiri ini mudah dicari, ditemukan, bahkan biasanya di sawah-sawah di Sumedang juga kita di Tanjung Sari banyak ya di persawahannya. Nah, dan harganya relatif lebih murah ya. Nah, Tubivex ini diberikan atau cacing sutra ini diberikan umur 5 hari sampai dengan panen ya. Nah, selanjutnya pakan diberikan dengan cara ad libitum atau secukupnya ya, dengan frekuensi pemberian 5 hingga 7 kali setiap 3 jam sekali. Nah, ini idealnya ya.
Nah, kenapa Pak harus sesering itu? Karena kalau misalnya kita karena ketika umur larva atau umur kecil maka dia proses apa, eee, proses metabolismenya lebih cepat ya, metabolismenya lebih cepat atau kebutuhan terhadap nutrisinya lebih cepat. Misalnya kalaupun pada manusia juga pada bayi setiap 2 jam sekali itu kan wajib disusui. Nah, begitu juga pada ikan ya. Setiap 3 jam sekali idealnya kita, kasih makan secukupnya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah bagaimana dengan pengelolaan kualitas air? Untuk pengelolaan kualitas air ada beberapa poin yang perlu diketahui ya. Yang pertama, untuk memantau kualitas air, dilakukan pengamatan dan pengukuran kualitas air 1 minggu sekali ya. Ini sudah jadi standar industri juga ya. Bahkan di standar di industri hampir tiap hari mohon maaf. Nah, cuman ini minimal ya, minimal nanti yang kita lakukan itu seminggu sekali. Kemudian untuk menjaga kualitas air supaya stabil, maka dilakukan dengan cara penyimpanan atau penggantian air. Nah, ini dikondisikan atau kita lihat, apa, bagaimana di lapangan. Kalau misalnya ternyata terlalu keruh, nah wajib kita lakukan untuk menjaga kualitas airnya, kita lakukan penyimpanan dan pergantian air. Apakah semuanya Pak kita ganti air? Tidak, biasanya tergantung, kualitas air itu sendiri, apa setengahnya atau sepertiga ya, atau 3/4 ya, itu gimana kondisi. Kemudian penyimpanan dilakukan setelah berumur 5 hari, penggantian air setelah umur 7 hari atau tergantung kualitas air sebanyak 20 hingga 50% ya. Nah, kenapa nggak semuanya, Pak? Karena kalau ini jangan sampai kita, ketika mengganti kualitas air, juga kita harus hati-hati karena dia kondisinya larva ya. Jangan sampai nanti, ikan itu justru tidak, justru langsung mengubah kondisinya gitu, baik itu suhu maupun, eee, apa, jadi jangan sampai ikan itu shock ya. Oke, selanjutnya, selain penyimpanan dan penggantian air, juga dilakukan pembersihan pada dinding akuarium dan selang aerasi ya, itu standarnya. Kemudian ini, yang sebelah kanan ini yang Pak Ali coba pakai kuas ya. Nah, di sini Pak Ali coba buletin. Nah, sorry, maaf. Nah, yang ini yang saya checklist lah. Yang Pak Ali checklist di sini. Di sini ada, berdasarkan standar nasional Indonesia, persyaratan mengenai kualitas air untuk pendederan ikan ya. Untuk suhu di sini idealnya 25 hingga 30 derajat Celcius. Untuk pH-nya relatif netral ya, 6,5 hingga 8 ya. Soalnya kalau kurang dari 7, semakin rendah itu semakin asam. Itu berbahaya juga bagi, pemeliharaan ikan. Semakin basah juga terlalu basah tidak baik ya. Kemudian yang ketiga untuk parameter DO di sini minimal 3 ya. Untuk amoniak itu maksimalnya 0,1. Jadi kalau misalnya ternyata lebih itu bisa menjadi racun bagi ikan. Kemudian untuk kecerahan air idealnya 25 sampai 35 cm. Untuk ketinggian air 40 sampai 70 cm. Ini juga melihat kondisi ya untuk ketinggian air ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya yaitu sampling pertumbuhan. Nah, untuk kegiatan sampling ini biasanya dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan benih dan mengetahui jumlah pakan yang diberikan. Nah, sampling sendiri ini minimal dilakukan 3 kali ya. Setiap dilakukan 3 kali sampai panen ya. Nah, setiap 7 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kemudian yang dilakukan pertama adalah hari pertama kita sampling dulu. Kita hitung beratnya ya, atau ukur beratnya bagaimana? Kita hitung beratnya dalam sekelompok ikan ya, sekelompok larva gitu. Jadi kita masukkan kira-kira misalnya ada 10 atau 20 larva, dia beratnya berapa, kemudian panjangnya berapa begitu ya. Kemudian kita lakukan sampling juga pada hari ke-7 ya, atau seminggu kemudian. Dan yang terakhir adalah kita hitung sampling pada saat panen atau 14 hari kemudian ya. Nih, poin selanjutnya pada pemanenan benih. Untuk pemanenan benih ini dilakukan setelah berumur 14 hari ya. 14 hari pemeliharaan atau umur benih 17 hari ya. Kenapa 17 hari? Karena ini ditambah 3 hari setelah lepas kuning telur ya. Kemudian